Pergi belajar ke rumah teman. Hendak belajar ilmu biologi. Assalamualaikum saya ucapkan untuk anak-anak di kelas ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3 yang berjudul menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perkantoran untuk kelas 11 OTKP 2 dan 3. Kompetensi dasar untuk bab ini yaitu 3.3 menerapkan K3 perkantoran dan 4.3 melaksanakan K3 perkantoran. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan definisi K3, tujuan K3, mengklasifikasi kerugian kecelakaan, mengidentifikasi klasifikasi kecelakaan, menguraikan prosedur K3, mendeskripsikan ergonomi di lingkungan kantor, melakukan identifikasi K3 di lingkungan kantor sesuai dengan klasifikasi bahaya yang responsif, melaksanakan prosedur K3 perkantoran sesuai dengan standar prosedur yang berlaku dengan responsif. Baik, untuk bab 3 ini peta konsep ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama K3, yang kedua jenis-jenis alat pelindung diri, yang ketiga kecelakaan kerja, yang keempat pelaksanaan prosedur K3 perkantoran, yang kelima ergonomi di lingkungan kantor. Ya, kita akan mulai pokok bahasan yang pertama. A. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu upaya untuk meminimalkan terjadinya risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau pada proses berlangsungnya sebuah pekerjaan. Jadi, yang sering disingkat dengan K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana K3 dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dalam pekerjaan yang diupayakan aman dan sehat bagi pekerja, perusahaan, masyarakat, serta lingkungan sekitar perusahaan. Jadi K3 di sini mencangkup selain keselamatan, kesehatan kerja itu bagi pekerjanya, perusahaan, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat untuk menghindari kecelakaan, kecacatan, serta kematian akibat kecelakaan kerja pada setiap pekerja di area perusahaan. Jadi keselamatan di sini poin pentingnya harus diutamakan oleh pekerja. Ya. Jadi perusahaan harus bisa menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat bagi si pekerja. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keselamatan kerja. Yang pertama, pengaturan jam kerja dengan memperhatikan kondisi kesehatan pekerja. Jadi nggak boleh tuh diforsir terus jam kerjanya. Adanya pembagian shift misalnya. Kemudian yang kedua, pengaturan jam istirahat yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kestabilan pekerja. Jadi, adanya jam istirahat, tidak melulu pegawai itu disuruh bekerja non-stop. Ada waktunya untuk istirahat yang sesuai, yang ideal gitu ya. 30 menit sampai 1 jam biasanya. Yang ketiga, pengaturan penggunaan peralatan kantor yang menjamin kesehatan pekerja. Jadi, yang dilihat nggak cuma orangnya, tapi peralatannya juga gitu. Yang keempat, pengaturan sikap tubuh dan anggota badan yang efektif dan tidak menimbulkan gangguan ketika bekerja. Jadi, si pekerja ini juga
dalam bekerja itu harus memperhatikan bagaimana cara dia duduk, ya, apakah nyaman kursinya. Kemudian yang terakhir, kedisiplinan pekerja untuk mentaati ketentuan penggunaan peralatan kerja dan pelindungan yang sesuai dengan SOP. Tujuan dari keselamatan kerja yaitu melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang, memelihara sumber produksi yang digunakan agar tetap aman dan efisien. Jadi tujuan dari keselamatan itu gak cuma pekerjanya, tapi juga sumber produksi harus dipelihara. Kemudian yang berikutnya, standar keselamatan kerja, yaitu perlindungan badan, berarti meliputi seluruh badan. Adanya alat pelindung diri, ya. Kemudian pelindungan mesin, pengamanan listrik, pengamanan ruangan yang meliputi sistem alarm, alat pemadam kebakaran, penerangan, ventilasi, jalur evakuasi. Biasanya kalau di kantor ya, itu ada yang namanya alat pemadam gitu ya, atau APAR. Kemudian adanya jalur evakuasi gitu. Biasanya ada lift, ada juga jalur evakuasi yang menggunakan tangga darurat. Yang kedua, kesehatan kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial bagi pekerja sebaik-baiknya. Jadi di sini kesehatan itu lebih kepada kesehatan fisiknya, badannya, mentalnya, dan juga sosial bagi si pekerja. Fokus utama kesehatan kerja adalah untuk mencapai 3 tujuan. Yang pertama, pemeliharaan serta peningkatan kesehatan pekerja dan kapasitas kerja. Yang kedua, perbaikan kondisi lingkungan kerja serta pekerjaan yang kondusif. Yang ketiga, pengembangan pengorganisasian pekerjaan serta budaya kerja yang mendukung K3. Berikutnya, faktor-faktor pendukung kesehatan kerja. Ada pola makan yang sehat dan bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna, pola pengaturan jam kerja, kemudian pola pengaturan istirahat, kemudian pola pengaturan tata cara sikap bekerja secara ergonomis, kemudian pola pengaturan lingkungan yang harmonis, pola pengaturan tata ruang kerja yang sehat, pola pengaturan tata warna dinding dan perabotan, pola pengaturan penerangan, pola perlindungan atas penggunaan peralatan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Jadi ada 9 pola yang harus didukung untuk kesehatan pekerja. Oke, tadi kita sudah tahu nih keselamatan itu apa, kemudian kesehatan itu apa. Nah, yang berikutnya yang ketiga, tujuan K3 itu sendiri. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja serta orang lain di lingkungan kerja. Yang kedua, mencegah dan meminimalkan resiko kecelakaan kerja atau zero accident. 3. Menjamin setiap sumber produksi terpelihara serta dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup dan produktivitas nasional. Nah, selain itu, jaminan K3 itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 97 Pasal 108. Ada 3 poin di situ, bisa dibaca, dan juga ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 3 yang mengatur syarat keselamatan kerja. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua. Jenis-jenis alat pelindung diri atau yang disingkat dengan APD merupakan peralatan dan perlengkapan yang wajib digunakan oleh para pekerja ketika menyelesaikan suatu proyek pekerjaan, khususnya pekerjaan dengan resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Nah, APD di sini itu dibedakan menjadi 3. Alat pelindung alat pelindung kepala, alat pelindung tubuh, dan alat pelindung anggota tubuh. Ya,
Yang pertama, alat pelindung kepala, safety helmet atau helm pelindung. Berguna untuk melindungi kepala dari resiko benturan, terantuk, tertimpa, atau terkena pukulan benda-benda yang dapat melukai kepala. Jadi kalau kamu pernah lihat nih, para pegawai yang bekerja di lapangan itu biasanya menggunakan helm pelindung. Yang kedua, safety gloves atau kacamata pelindung. Nah, berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara, percikan benda kecil yang dapat masuk ke mata, benda panas, ataupun uap panas. Jadi kalau kamu pernah ngeliat tukang las misalnya, dia pakai kacamata kan khusus tuh biar nggak kena paparan cahaya dari benda yang dilas. Atau pernah juga kan ngeliat beberapa pegawai proyek itu menggunakan kacamata. Kemudian yang ketiga, hearing protection atau penutup telinga. Alat ini berfungsi untuk melindungi indera pendengaran dari suara bising, tekanan, ataupun partikel material kecil yang dapat masuk ke dalam rongga telinga. Nah, biasanya nih, kalau di landasan pesawat, itu orang yang akan memandu di landasan pesawat itu biasanya menggunakan ini, hearing protection, penutup telinga, supaya dia nggak terlalu mendengar suara bising dari mesin pesawat yang akan take off gitu, yang akan pergi. Kemudian yang berikutnya safety mask atau masker keselamatan. Ya, di sini masker itu sebagai alat pelindung organ pernapasan ketika pekerja berada di lingkungan kerja yang rentan polusi udara, debu panas matahari, dan mengandung potensi cemaran lainnya. Pasti kalian tahulah masker itu bagaimana bentuknya ya. Kemudian yang terakhir face shield atau pelindung wajah. Nah, di sini berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia, percikan benda kecil, benda panas ataupun uap panas. Jadi, face shield di sini untuk melindungi wajah dari area muka ya, area wajah dari hidung sampai ke mulut. Yang kedua, alat pelindung tubuh yang ada apron atau celemek. Berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia atau suhu panas. Jadi di sini celemek di sini bukan celemek yang ibu kamu pakai saat masak di dapur ya, beda. Tapi itu juga bisa disebut dengan alat pelindung tubuh supaya tidak terkena percikan minyak panas gitu. Kemudian yang kedua safety vest atau rompi. Rompi keselamatan kerja ya, bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak atau kecelakaan. Jadi supaya nggak kena percikan api gitu. Kemudian safety clothing atau pakaian pelindung tubuh. Di sini berfungsi untuk melindungi anggota tubuh pekerja dari hal-hal yang membahayakan saat bekerja. Gitu. Jadi pakaian pelindung tubuh. Kemudian yang ketiga, alat pelindung anggota tubuh. Yang pertama safety gloves atau sarung tangan. Berfungsi untuk melindungi jari-jari dan tangan pekerja dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, bahan kimia, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan goresan benda tajam. Tahulah kalian bagaimana bentuk sarung tangan itu ya. Tapi beda-beda juga, ada yang berbentuk bukan berbentuk, ada yang bahannya kaos, ada yang bahannya elastis gitu, beda-beda tergantung dari penggunaannya orang yang bekerja tersebut. Kemudian safety belt atau sabuk pengaman. Di sini digunakan oleh para pekerja saat mengoperasikan alat-alat berat dan alat transportasi. Gunanya untuk membatasi ruang gerak pekerja agar tidak terjatuh saat mengoperasikan alat-alat tersebut gitu. Dan kita pun kalau sedang ada di dalam mobil harus menggunakan safety belt supaya aman. Kemudian yang berikutnya safety boot atau shoes, sepatu pelindung. Nah, di sini berfungsi untuk melindungi kaki pekerja dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas, terkena uap panas, dan menghindari permukaan yang licin. Jadi di sini seperti sepatu boot yang kalau kalian pernah tahu tuh sepatu boot gitu ya. Oke,
kita sampai ke pokok bahasan yang ketiga. C. Kecelakaan kerja. Pertama, pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah sebuah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan senantiasa dihindari atau diminimalkan dampaknya. Kecelakaan akan mengakibatkan kerugian, baik bagi penderita maupun pihak terkait secara material. Kecelakaan dapat terjadi dalam bentuk ketidaksengajaan ataupun direncanakan terlebih dahulu. Jadi kecelakaan itu peristiwa yang gak bisa diduga kapan datangnya, namanya juga musibah gitu ya. Namun ada juga kecelakaan yang sudah direncanakan gitu. Dan kecelakaan ini kerugiannya gak cuma bagi si penderita tapi juga ke pihak yang memperkerjakan orang tersebut menjadi rugi. Kemudian yang berikutnya, terdapat 5 jenis kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan. Yang pertama, kerusakan. Karena kecelakaan kerja meliputi kerusakan alat dan tempat. Alat di sini merujuk pada peralatan dan perlengkapan kantor seperti mesin-mesin, kemudian penyimpanan arsip, furnitur, perabot. Sedangkan kalau tempat itu berarti gedung, area parkir, dan gudang. Kemudian yang kedua, kekacauan organisasi. Nah, kerugian di sini kenapa? Karena kecelakaan itu dapat mengakibatkan kekacauan organisasi, khususnya organisasi yang terlibat dalam proses produksi gitu. Jadi karena kondisinya rugi gitu ya akibat dari kecelakaan, misalnya ada pengurangan jumlah tenaga kerja atau adanya biaya operasional yang membengkak gitu, tidak sepadan dengan keuntungan. Kemudian yang ketiga, beban mental. Nah, di sini maksudnya bagi pekerja yang ulet dan rajin, mengalami kecelakaan kerja merupakan hal yang paling menakutkan. Apalagi kalau mereka mengalami kecelakaan tersebut tentu akan menghambat produktivitas mereka gitu. Jadi kondisi itu membawa beban mental bagi pekerja yang mengalaminya. Bisa depresi, putus asa, dan kehilangan kepercayaan diri. Kemudian yang keempat, kelainan dan cacat. Nah, di sini adalah dampak buruk dari kecelakaan kerja yang dapat menimpa para pekerja. Terlebih para pekerja yang bekerja di area pembangunan dan seringkali bersinggungan dengan pekerjaan berat. Kondisi ini sangat merugikan para pekerja karena menghambat mobilitas mereka serta berdampak buruk bagi kondisi mental dan kemampuan mereka dalam bekerja gitu. Kemudian yang terakhir, kematian. Selain kelainan dan cacat permanen, kematian merupakan dampak terburuk dari kecelakaan kerja yang dapat menimpa para pekerja. Resiko kematian terjadi apabila luka-luka akibat kecelakaan kerja tidak dapat cepat ditangani. Akhirnya nyawanya menjadi melayang gitu. Yang berikutnya yang kedua, penyebab kecelakaan kerja. Di sini dibedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor manusia, yaitu umur. Nah, umur di sini adalah faktor yang memiliki pengaruh cukup kuat terhadap kecelakaan. Jadi faktor usia itu membuat pekerja yang usianya lebih muda dengan yang lebih tua itu biasanya berbeda cara bekerjanya gitu ya. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan itu banyak mempengaruhi tindakan seseorang dalam bekerja. Orang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung berpikir lebih matang dan melihat dari segala aspek dalam memandang suatu pekerjaan. Jadi, orang-orang tersebut sangat bermanfaat, terlebih jika di bidang pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan pekerja. Kemudian yang ketiga, pekerja kurang fokus. Nah, di sini dalam melakukan pekerjaan, para pekerja itu harus memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga memperoleh hasil kerja yang optimal gitu. Dan ketika konsentrasinya tinggi,
bisa bekerja optimal dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat, pengalaman kerja. Semakin bertambahnya durasi pengalaman kerja, semakin menurun pula angka resiko kecelakaan kerja. Penyebabnya adalah para pekerja yang telah mengenal dan memahami bidang pekerjaan mereka lebih waspada dan berusaha menghindari resiko kecelakaan kerja yang terjadi. Kemudian yang kelima, koordinasi otot. Nah, kondisi tubuh pekerja dapat berpengaruh pada terjadinya kecelakaan. Contoh misalnya, kondisi pekerja yang sering terjadi dalam kecelakaan kerja adalah kekakuan kondisi otot akibat beban kerja yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian yang keenam, kelelahan. Kelelahan adalah suatu keadaan saat seseorang tidak sanggup lagi untuk melanjutkan aktivitasnya akibat kondisi tubuh yang menurun setelah digunakan untuk bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Gitu. Itu beberapa faktor manusia dari orangnya. Kemudian yang kedua, faktor pekerjaan. Yang pertama, giliran kerja atau shift. Shift kerja adalah pembagian jam kerja secara bergiliran dalam satu hari atau 24 jam. Pekerja shift biasanya kurang mampu beradaptasi akibat pergeseran waktu kerja yang konstan, misalnya dari pagi sampai sore, sore sampai malam, atau bahkan malam sampai pagi hari. Kemudian yang kedua, jenis pekerjaan. Nah, di sini pengaruhnya sangat besar terhadap terjadinya kecelakaan kerja karena pekerjaan yang menggunakan fisik dengan lingkungan kerja yang kurang baik semakin meningkatkan resiko kecelakaan. Contoh misalnya, pekerja proyek pembangunan jembatan layang itu lebih besar resiko kecelakaannya dibanding pegawai administrasi di gedung perkantoran. Kemudian yang tadi itu faktor pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga itu faktor lingkungan. Di sini lingkungan fisik itu dibagi menjadi dua, yaitu pencahayaan dan kebisingan. Di mana pencahayaan di sini itu harus memadai dan sesuai dengan pekerjaan yang akan menghasilkan produksi yang maksimal dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Kemudian kebisingan. Nah, suara bising itu berpengaruh negatif kepada para pekerja. Jadi harus adanya pengaturan ya tempat duduk misalnya supaya tidak terlalu terjadi kebisingan, atau mesin-mesin yang diatur sedemikian rupa letaknya. Kemudian yang kedua, lingkungan kimia merupakan suatu lingkungan atau tempat penyimpanan bahan kimia seperti gudang penyimpanan bahan baku untuk proses produksi dan tempat pengelolaan limbah hasil produksi gitu. Kemudian lingkungan biologi dapat menimbulkan bahaya biologi, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh gangguan dari makhluk hidup yang ada di tempat kerja seperti tumbuhan, serangga, hewan percobaan, dan mikroorganisme. Jadi gangguan-gangguan itu bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi atau infeksi. Yang ketiga, klasifikasi kecelakaan. Di sini ada beberapa kategori yang bisa kalian baca. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan terbagi menjadi beberapa hal. Di sini ada 9, ya, bisa kalian baca di situ. Kemudian yang B, klasifikasi menurut penyebab kecelakaan. Tadi kalau yang pertama adalah kecelakaannya karena beberapa hal terjadi. Kalau yang B yaitu penyebabnya apa? Dari mesin kah, dari alat kah, atau dari peralatan yang lain. Kemudian yang berikutnya, apakah dari bahan zat itu ya, atau radiasi. Kemudian lingkungan, penyebab gitu. Jadi kalau untuk poin yang B ini, penyebabnya itu ada 6. Mesin, alat angkut, peralatan, bahan, zat, lingkungan, penyebab yang tidak ada termasuk dalam golongan tadi. Kemudian yang C, klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, di sini ada patah tulang dan lain sebagainya, itu adalah sifat lukanya ya, atau kelainan. Kemudian yang D, klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh. Jadi ada di kepala, leher, seluruh tubuh, anggota tubuh bagian atas, bagian bawah. Jadi kalau yang C ini sifat lukanya,
Tapi kalau yang D, klasifikasi yang D ini adalah letak luka yang ada di tubuh, apa di bagian mana gitu. Berikutnya yang keempat, identifikasi bahaya dalam K3. Nah, bahaya sendiri itu dapat dimaknai sebagai sumber atau keadaan yang berpotensi terhadap terjadinya kerugian dalam bentuk cedera atau penyakit. Identifikasi bahaya K3 dilakukan terhadap seluruh aktivitas dan lingkungan kerja yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, itu adalah aktivitas kerja rutin ataupun non-rutin. Kemudian aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja, termasuk tamu. Kemudian yang ketiga, infrastruktur, perlengkapan, dan bahan material di tempat kerja. Kemudian bahaya dari luar lingkungan tempat kerja. Kemudian desain tempat kerja, instalasi mesin atau peralatan. Kemudian perubahan sistem manajemen K3. Perubahan atau usulan perubahan yang berkaitan dengan aktivitas kerja. Kemudian penerapan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku. Jadi bahaya-bahaya K3 itu bisa diidentifikasi dari beberapa hal yang tadi disebutkan. Nah, berikutnya identifikasi bahaya yang dilakukan harus memperhatikan faktor-faktor bahayanya itu sendiri. Di antaranya yang pertama faktor biologi, itu seperti jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman, dan hewan. Kemudian yang kedua faktor kimia, faktor kimia seperti bahan atau material berupa gas, uap, debu, dan cairan yang mengandung racun berbahaya, mudah terbakar dan meledak, korosif, iritan, reaktif, mengandung radioaktif, oksidator, penyebab kanker. Kemudian yang ketiga, faktor fisik dan mekanik seperti infrastruktur, mesin-mesin alat berat, alat transportasi, dan perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan ketinggian, tekanan udara, suhu, radiasi, kebisingan. Kemudian yang keempat, faktor biomekanik seperti postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, gerakan berulang, serta ergonomi tempat kerja dan alat atau mesin yang digunakan. Kemudian yang kelima, faktor psikis dan sosial seperti beban kerja yang berlebih, komunikasi, pengendalian manajemen, lingkungan sosial tempat kerja, kekerasan, dan intimidasi. Kemudian yang terakhir, dampak lingkungan seperti air, tanah, udara, sumber daya energi, sumber daya alam, flora, dan fauna. Jadi itu adalah faktor-faktor bahaya yang bisa memunculkan bahaya dalam K3. Baik, kita sampai ke pokok bahasan yang keempat. D. Pelaksanaan prosedur K3 perkantoran merupakan proses suatu kegiatan dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja para karyawan. 1. Prosedur kerja K3. Jadi prosedur di sini adalah serangkaian prosedur yang dijalankan dari awal sampai akhir dalam suatu pekerjaan. Prosedur ini diawali dengan penilaian mengenai beberapa resiko yang muncul terkait pekerjaan tersebut. Penilaian resiko dilakukan guna menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pegawai selama mereka berada di ruang lingkup kerja ataupun sedang menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, tujuan pelaksanaan prosedur K3. Nah, di sini bisa kalian baca nih ada 5 poin di sini yang dimana tujuan dari prosedur K3. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur pelaksanaan prosedur K3 ada 4 di sini. Yang pertama, tenaga kerja adalah orang-orang yang mampu melakukan suatu bidang pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Tenaga kerja itu dikenal dengan istilah pegawai atau karyawan. Kemudian yang kedua, pengusaha. Pengusaha merupakan pihak yang memimpin dan menjalankan suatu usaha atau perusahaan. Nah, pengusaha di sini dapat berupa pihak perorangan ataupun persekutuan atau badan hukum. Kemudian yang ketiga, perusahaan
adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja, baik perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta. Kemudian yang keempat, tempat kerja atau yang lazim dikenalnya itu dengan istilah kantor adalah setiap ruangan tertutup atau terbuka yang bergerak atau tetap serta menjadi tempat para tenaga kerja melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi keempat unsur ini adalah unsur yang harus dipenuhi untuk prosedur K3. Nah, di mana keberhasilan pelaksanaan prosedur K3 ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, baik pengusaha maupun tenaga kerja atau pegawai. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan keseriusan setiap pihak dalam upaya meningkatkan keselamatan pekerja. Baik, kita sampai di penghujung pokok bahasan yang kelima. Ergonomi di lingkungan kantor. Kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon, artinya gerak atau kerja, dan nomos yang bermakna peraturan atau alamiah. Jadi, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata aturan hubungan antara manusia dan pekerjaan, alat-alat kerja, serta lingkungan kerja. Atau ergonomi adalah studi tentang gerakan yang efektif, efisien, nyaman, dan aman untuk menyelaraskan kemampuan tubuh manusia, pekerjaan, serta lingkungan kerjanya. Jadi intinya ada 3 kata untuk ergonomi, yaitu pekerja, alat, dan lingkungan kerja. Itu yang dimaksud dengan ergonomi di lingkungan kantor. Berikutnya, terdapat 3 komponen ergonomi, yaitu antropometri, yaitu pengukuran untuk mengetahui variasi fisik manusia. Antropometri berperan penting dan sering dimanfaatkan dalam bidang perancangan seperti desain peralatan, pakaian, dan tempat kerja. Yang kedua, yaitu biomekanika, adalah kajian untuk mempelajari struktur tubuh manusia. Dalam ergonomi, biomekanika digunakan untuk melihat kaitan antara beban kerja yang diberikan dan pengaruhnya pada tubuh pekerja yang mengelola beban kerja tersebut. Yang ketiga, psikologi. Kajian psikologi digunakan dalam ergonomi yaitu untuk mempelajari interaksi yang bersifat psikologis antara mesin dan pekerja yang mengoperasikannya. Jadi ada 3 komponen ergonomi yang paling penting. Tadi antropometri itu adalah mengukur fisik manusia. Kemudian kalau biomekanika itu yaitu mempelajari struktur tubuh manusia dengan beban kerjanya. Nah, kalau psikologi itu antara interaksi dari si manusia sama si mesin yang untuk pekerjanya. Nah, ergonomi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memaksimalkan efisiensi tenaga kerja, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja, memaksimalkan pekerjaan, menciptakan dan membudayakan jaminan sosial selama masa kerja produktif. Jadi ergonomi ini memiliki beberapa tujuan yang lebih efisien untuk tenaga kerja gitu, supaya lebih produktif, lebih sehat, lebih selamat. Nah, kalau yang tadi tujuan, sekarang manfaat. Manfaat pelaksanaan ergonomi di lingkungan kerja, yaitu menurunnya angka gangguan kesehatan, kemudian menurunnya angka kecelakaan, mengurangi biaya pengobatan dan kompensasi akibat kecelakaan, mengurangi dampak stres, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pendayagunaan SDM, sumber daya manusia, mengurangi waktu yang terbuang, semakin baiknya alur kerja, rasa aman dan nyaman, kemudian kepuasan kerja, bertambahnya kecepatan, ketepatan, dan keselamatan, mengurangi energi dan kelelahan yang berlebihan. Itu manfaat dari ergonomi. Yang terakhir, beberapa penerapan ergonomi yang harus diperhatikan saat bekerja. Yang pertama itu posisi duduk dan berdiri yang tepat saat bekerja. Jadi ketika bekerja itu kaki tidak terbebani oleh berat tubuh dan posisi dalam keadaan stabil selama bekerja.
Namun ketika bekerja dalam posisi berdiri, posisi tulang belakang itu vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada kedua kaki. Contoh lihat di gambar itu sedang mengoperasikan komputer, ada yang duduk dan ada juga yang berdiri. Itu adalah penerapan ergonomi yang benar. Jadi dari pandangan mata ke layar komputer itu harus berapa jarak, kemudian kursinya, kemudian keyboard ya, dan ketika berdiri itu harus layar monitor itu paling tidak harus sejajar dengan pandangan mata. Kemudian yang kedua, peralatan kerja. Nah, di mana peralatan kerja ini adalah yang mudah dijangkau dan sesuai dengan ukuran tubuh si pegawai. Kemudian yang ketiga, tata letak tempat kerja. Nah, di sini harus didesain, harus bersifat harus bisa membantu pemahaman setiap pekerja atau pengunjung dan meminimalkan kecelakaan kerja. Jadi tata letak tempat kerja itu harus didesain, harus diatur sedemikian rupa supaya orang itu bisa gampang atau si pekerja itu bisa gampang, bisa enjoy dalam bekerja. Kemudian mengangkat beban. Nah, di sini pembebanan sebaiknya dipilih yang optimum, yaitu beban fisik maksimum yang dapat dikerjakan dalam mengangkat beban adalah sebesar 50 kg. Nah, dalam mengangkat beban sebaiknya tekan pinggul yang mendukungnya secara langsung, bermacam-macam cara dalam mengangkat beban, gitu ya. Jadi paling enggak itu hanya 50 kg saja. Kemudian yang kelima, sikap duduk. Nah, sikap duduk yang paling baik terhadap kelangsungan otot manusia adalah sedikit membungkuk. Sementara itu, sudut tulang yang tepat adalah duduk dengan posisi tegak agar punggung tidak bungkuk dan otot perut tidak lemas. Kemudian yang ke-6, arah penglihatan. Nah, untuk pekerja dengan posisi berdiri, itu penglihatannya adalah 23 derajat sampai 37 derajat ke bawah. Sedangkan untuk pekerjaan yang duduk, yaitu 32 derajat sampai 44 derajat ke bawah. Gitu, agar penglihatannya itu lebih rileks. Kemudian yang ke-7, waktu kerja. Nah, waktu kerja di sini disesuaikan dengan standar manusia dalam bekerja, yaitu 8 sampai 10 jam. Lebih dari waktu tersebut akan membuat kualitas pekerjaan menurun. Jadi, idealnya itu hanya 8 sampai 10 jam saja. Nah, kalau ada sistem shift berarti kan dari pagi sampai sore atau sore sampai malam atau malam sampai pagi hari. Yang penting durasinya itu 8 sampai 10 jam. Jalan-jalan ke Surabaya. Tak lupa bawa buah tangan. Terima kasih semuanya sudah bersedia mendengarkan. Nah, untuk kali ini question from me, kalian saya minta untuk menuliskan informasi apa saja, informasi baru apa saja yang kalian temukan saat selesai mendengarkan penjelasan materi bab 3 ini. Nah, informasi tersebut silakan diketik langsung di kolom komentar kelas postingan materi ini. Ya. Jadi, apa sih yang kalian dapat atau info apa yang kalian dapat setelah mendengarkan penjelasan dari materi bab 3 ini? Gitu. Kalau jawabannya panjang itu lebih bagus karena nanti saya menilainya juga lebih enak gitu karena pendapat kalian itu panjang. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Thank you.